Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin nama saya Hanu Dwi Arnanda, NPM 2023 4350 1443. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ini proyek penambangan data. Pada proyek kali ini saya memberitahu gitu ya. Gimana sih caranya kita penambangan data gitu, mengolah data, beritahu cara pengerjaannya gitu. Karena saya juga masih pemula, kalau ada kesalahan ya mohon dimaklumi. Yang pertama-tama nih yang kita laluin aja lah, kita cari dataset. Datasetnya itu kita nyari di Kaggle. Oke, Kaggle. Kaggle ini tak bebas. Yang penting datanya itu belum jadi. Belum jadi kayak gimana? Kalau belum jadi, kalau belum jadi itu contoh datanya misalkan yang ini. Ini belum jadi. Kalau belum jadi itu kita mendownload nih hasil datanya itu. Nah, kalau untuk mendownload ya usahakan kita mencari belakangnya itu .csv. Biar di Google Colab-nya itu nanti terbaca. Kalau misalkan yang udah jadi, contohnya itu kita cari misalkan yang gampang-gampang aja. Student Nah, ini contoh dataset yang udah jadi. Dia udah input semuanya dari library, semuanya itu di Google Colab itu udah jadi. Oke, kita cari belum tadi, oke. Nah, karena saya udah mendownload filenya, gitu kan. Oh ya, kalian jangan lupa, misalkan kalian muncul di dashboard utama Kaggle, kalian mencet data hub, tekan pilih dataset. Oke, nah baru dicari nih data yang mau kalian pilih atau download. Oke. Nah, karena saya udah download kan, kita balik lagi sini. Nah, ini saya juga udah mengerjakan sedikit tugasnya. Nah, pertama-tama itu kita ke file nih, kalau awal-awal ya, awal tuh file terus klik yang new notebook in drive. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau udah kita di sini klik kanan. Oke. Klik kanan, pilih upload. Habis itu kita cari, ya kan? Yang filenya itu belakangnya pokoknya .csv. Hasil kalian dulu tadi kalian taruh di mana? Kita cari yang belakangnya itu .csv. Oke. Lalu kita open. Ini kita oke aja. Kita tunggu. Ini kelar. Oke, karena udah kelar. Oke, saya akan jelaskan karena ini udah jadi. Ya, karena udah jadi, saya tanpa basa-basi lagi. Karena saya juga pemula, kan? Kita jelasin aja. Bagian pertama ini kan, ini ada hashtag-nya nih. Ya, saya kasih tahu ada hashtag-nya, ada import library itu yang diperlukan. Nah, ada import pandas aspd, import nampias np, terus ada import matplotlib pyplot, terus ada import seaborn. Yang kedua ini ada import library skitlearn itu untuk proses data mining. Oke, kita run aja. Run dulu ya kayak kita coba. Nah, ini ada kesalahan. Oke, kesalahan dari sini. Kalau misalkan kalian ini kan kayak udah dicari-cari nih, udah cari-cari ternyata masih salah juga ya kan. Nggak apa-apa nih, kita ini aja, kita minta bantuan, seenggaknya kita paham sama algoritmanya.
Nah, kita minta bantuan sama Gemini, tapi nggak apa-apa. Tuh. Nanti tuh AI itu bukan menggantikan kita, tapi membantu kita. Nah, kalau udah kayak gini, kita accept dan run. Kayak udah aman. Nah, saya kan jelasin ini tugasnya ini tuh buat apa sih gitu. Nah, kalau pada bagian import library ini nih, blok ini nih mengimpor semua alat-alat yang dibutuhin gitu. Nah, Pandas dan NumPy ya kan itu digunakan untuk mengolah tabel data, Matplotlib dan Seaborn itu digunakan untuk membuat grafik. Sementara fungsi-fungsi dari Scalar yang ini nih kan itu digunakan untuk keperluan machine learning atau membagi data, modelan regresi linear, normalisasi dan evaluasi model. Oke. Nah, pada bagian yang salah tadi nih ya kan. Nah, ini tuh untuk membaca file yang tadi kita import. Tuh, yang di sini. Tuh. Seperti yang di situ. Nah, DFT ini itu kan untuk berfungsi itu menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut ke layar. Nah, supaya nih biar kita bisa melihat nih sekilas kolom atau data gitu yang ada di dalamnya seperti ID, name, sama genre. Nah, ini contoh output yang kita jalankan tadi. Tuh. Oke. Nah, kita masuk ke bagian blok kedua. Blok ini ada informasi mengenai struktur data, terus mengubah kolom, menghapus data duplikat, terus memilih variabel fitur X dan target Y. Oke. Melakukan scaling, terus membagi data menjadi data latih 80% data dan data uji 20%. Kita coba run ya. Run, aman. Oke. Nah di sini itu, kita ngulas dari apa? Saya kasih penjelasannya. Nah, pada DF info ini itu menampilkan informasi struktur data, kan? Termasuk jumlah baris, nama kolom, jumlah data, terus dan tipe data di setiap kolom. Tuh. Nah, kalau bagian astype terus explicit itu tuh, nah astype ini tuh berguna untuk mengubah tipe data kolom. Kolom apa? Kolom eksplisit. Tuh. Yang awalnya berupa boolean, true atau false, nah menjadi angka biasa 1 atau 0 gitu. Karena di sini ada integer. Nah, agar bisa dihitung secara matematis oleh model regresi. Nah, kalau df.drop_duplicate, nah itu tuh untuk membersihkan data dengan cara menghapus baris-baris yang isinya duplikat atau kembar. Ya, agar nggak mengganggu nih keakuratan model apa? Model datanya. Nah, pemisahan ini nih. Pemisahan fitur yang ini nih. Fitur X dan Y. Nah, variabel X ini diisi oleh kolom pembantu atau prediktor. Atau durasi lagu dan status eksplisit. Nah, sedangkan target Y ini itu diisi oleh target yang ingin diprediksi. Misalkan, skor popularitas lagu. Nah, gitu. Nah, kalau yang scalar ini, kan, bukan scaling. Nah, itu tuh dia digunakan ini untuk mengubah skala data pada variabel X. Nah, karena ada di dalam kurung siku ini ada duration underscore ms, nah, kan? Nah, nilainya itu ratus ribu, sedangkan eksplisit hanya 0 dan 1 gitu. Maka kita perlu samakan nih skalanya gitu kan. Kira-kira ya ditransformasikan ya agar rata-ratanya itu sama dengan 0 gitu. Dan standar deviasi itu sama dengan 1. Nah, biar model ini bekerja lebih stabil. Kalau yang X-trend, X-test, Y-trend, dan Y-test itu kan. Nah, trend test split itu untuk membagi data secara acak, seperti yang ada di hashtag ini nih. Bagi data latih 80% dan data uji 20%. Nah, kalau yang X-test, Y-test tuh, nah itu tuh dia tuh sebagai data uji untuk mengetes performa model. Nah, kalau random state 42 itu memastikan hasil pembagian data selalu sama setiap kali kode dijalankan. Kita udah jalankan, aman. Nah, kita lanjut nih pada bagian yang ini nih. Ini seru nih, kan? Kita import lagi, import Matplotlib yang tadi saya udah jelasin gitu kan. Terus sama import Seaborn as SNS.
Kita coba run. Aman. Oke, saya akan jelasin satu-satu. Nah, plot figure ini tuh fix size-nya itu 10,6. Itu tuh membuat kanvas atau area grafik dengan ukuran lebar tuh. Nah, ini ukuran lebar nih. Lebar kali tingginya. Ini lebar kali tinggi. Oke, lebarnya 10, tingginya 6. Nah, yang kedua, ini sns.hisplot. Oke. Nah, ini nih dia tuh membuat grafik histogramnya. Gunanya ini untuk melihat persebaran skor pada kolom popularity. Nah, ada bacaan dalam kursus ini popularity. Oke. Nah, parameter KDE sama dengan true. Ini tuh untuk menambahkan garis melengkung halus atau KDE yang menunjukkan tuh tren padatan atau distribusi datanya. Kalau BINS 30 ini itu digunakan untuk membagi grafik menjadi 30 batang diagram. Nah, kalau yang tiga ini nih, PLT title, terus PLT label, terus PLT label, kan? Nah, kalau PLT title ini, ya, tiga ini nih, itu memberikan tag judul di atas grafik serta melabeli sumbu X itu horizontal dan sumbu Y itu vertikal. Agar pembaca itu paham apa yang sedang digambarkan. Gitu. Nah, kalau PLT grid itu yaitu menambahkan garis bantu horizontal samar di latar belakang grafik untuk memudahkan mata membaca nilai frekuensi di sumbu Y. Nah, kalau PLT show ini itu memerintahkan sistem untuk mencetak dan menampilkan hasil akhir grafik tersebut di layar laptop Anda. Contohnya, nih dia. Nah, oke. Oke, ya mungkin itu aja dari saya penjelasannya. Ya mohon maaf apabila ada kesalahan karena kita sama-sama masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.